Saat Semeru kembali erupsi, banyak yang mungkin lupa bahwa Indonesia pernah mengalami tragedi besar lainnya, erupsi Gunung Sinabung. Dan ini mengingatkan kami dengan kisah dari Mas Lahar Bara, seorang relawan yang melakukan penyelamatan dramatis terhadap 14 korban dalam kondisi mengenaskan. Motor masih nyala tuh, posisi tetap nyala. Mulailah kita jalan. Masih panas, bener-bener masih panas. Karena pakai sepatu kulit kan, sepatu TNI itu jadi aman. Terus walaupun terasa masih panas itu kita masuk. Makin mendekati jalur itu jaraknya bukan ratusan meter, puluhan meter. Jadi puluhan meter di depan kita itu jalur rawan panas yang aku yakin itu suhunya masih ratusan derajat di situ kan. Ada satu momen ketika ia harus mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Keputusan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di situasi darurat kemanusiaan selevel itu. Ya, dengan sangat terpaksa ya kita percepat. Soalnya nggak mungkin kan kita nunggu ini sampai hilang gitu loh. Jadi waktu itu ya kita percepat lah karena sudah tidak mungkin dia diselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini spesial buat teman-teman semua nih yang mendengarkan cerita di besok pagi. Gue sudah menghadirkan atau gue lagi berada di salah satu kediaman dari senior pendaki dan juga relawan juga, yaitu Om Bara. Siapa sih yang gak kenal sama Om Lahar Bara nih? Ini ceritanya menarik banget Om ya, di tahun 2014 tentang menjadi relawan di sana, di Gunung Sinabung. Selama berapa bulan Om pada saat itu? Total 8 bulanan. 8 bulan? Iya. Di Gunung Sinabung? Di Gunung Sinabung. Wah, dan ada beberapa makan korban juga ya di sana, hampir total di kejadian itu 14 korban. 14 korban. Dan ada hal yang gila lagi sih nih yang harus kita bahas di malam kali ini Om ya. Di saat Gunung Sinabung sedang erupsi, Mas Lahar Bara malah naik ke atas. Nanti erupsi saya ceritakan itu semua. Waduh, saya penasaran ya semua ceritanya. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain sama Om Bara sendiri. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman mistis pendakian, bisa langsung aja nih kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Oke, Om Lahar Bara, ini cerita tentang evakuasi di tahun 2014 Om ya, tentang erupsi di Gunung Sinabung. Itu seperti apa nih Om ceritanya kalau boleh tahu? Iya. Jadi waktu itu Sinabung kan erupsi terus-menerus tuh. Mulai 2010 barengan sama Merapi waktu itu sampai di 2014 itu. Nah, suatu hari waktu itu aku nonton TV kan, lihat berita itu erupsinya kok gede gitu kan. Akhirnya penasaran lah ini. Penasaran sama Sinabung. Waktu itu juga kebetulan baru ada masalah pribadi, ada masalah keluarga. Terus kayak ya pelampiasan aja gitu kan awalnya. Oke. Kayak pelampiasan aja, ada ke Sinabung aja gitu. Aku berangkatnya juga nggak pamit waktu itu. Jadi sama orang rumah, sama ibu, sama bapak itu kan nggak pamit aku. Asal berangkat aja. Wah, penuh drama itu perjalanan ke Sinabung itu. Baru berangkat aja udah penuh drama kan.
Aku ada satu kejadian lucu pas berangkat nih. Waktu itu nggak ada tuh tiket pesawat yang dari Jogja langsung ke Medan itu kan nggak ada. Akhirnya aku ngambil tiket pesawat itu yang dari Jogja Jakarta, baru Jakarta Medan. Oke. Nah, jamnya mepet. Jadi aku mikirnya kalau ini nggak ada delay ya aman-aman aja gitu kan. Nggak taunya delay. Delay, akhirnya sampai Jakarta, tiketnya pesawatnya udah berangkat. Angus tuh. Udah hangus kan, bingung lah aku. Waktu itu uang juga mepet, ya kan. Ya ada uang tapi kayak sayang gitu loh kalau buat beli tiket lagi. Kena calo aku. Kena calo terus, oh ini masih ada gitu kan. Kena calo terus waktu itu kalau nggak salah 900.000 kalau nggak salah harga tiket kan. Lumayan. Iya, harga resminya itu kalau nggak salah 900.000 Jakarta Medan. Karena udah malam, penerbangan terakhir waktu itu aku yang Jakarta Kuala Namu, kayak nggak punya pilihan kan, akhirnya itu kena calo 1.200.000 atau berapa gitu waktu itu. Terus ditanya nih aku sama si calo ini, lah mas nih mau kemana, ke Medan mau kemana gitu kan. Aku kan bawa carrier besar kan, carrier itu kan kulkas 2 pintu itu kan dulu. Ini kok bawa tas mau naik gunung gitu kan. Saya bilang enggak bang, saya mau relawan saya gitu. Relawan kemana? Gitu. Ke Sinabung. Dia langsung diem. Mas, relawan ke Sinabung? Iya. Mas saya orang Karo katanya. Jadi si calo ini orang sana. Saya orang Karo mas gitu kan. Terus ini ya mas nanti main ke desa saya gini. Akhirnya digratisin tiketnya. Jadi kena calo. Justru dia yang bayarin. Karena dia tahu saya mau ke sana. Jadi kayak udah mas kalau memang beneran relawan udah tiketnya saya aja yang beliin gitu. Jadi malah nggak saya nggak bayar tiket sama sekali waktu itu, rezeki kan. Iya. Terus sampai sana, aku kan sebelumnya udah komunikasi kan sama teman-teman di sana, teman-teman Medan. Waktu itu komunitas Facebook, masih zaman-zamannya Facebook. Di suatu grup Facebook kita komunikasi, terus kalau saya mau relawan ke sana gitu kan. Akhirnya aku dijemput tuh sama komunitasnya Mepet namanya, Medan Petualang. Anak-anak Mepet itu aku dijemput, kemudian nginep semalam, nginep di rumah Arif, anak Mepet. Baru paginya aku diantar lah ke Kabanjai, ke posko relawan itu. Terus di sana aku dilepas. Jadi karena aku udah ini ya kayak ya punya pengalaman di tempat-tempat bencana, aku nyarilah media centernya. Kita kayak registrasi relawan gitu kan. Terus ya udah aku registrasi sama teman-teman Karang Taruna sana, Karang Taruna Kabanjai, kan ada posko induknya kan, Terus kita komunikasi, yang nerima aku pertama itu namanya Bang Edi Surbakti namanya, itu ketua Karang Taruna Kabupaten. Ditanya, Mas namanya siapa? Saya Lahar ya gitu. Lahar panas, Pak, lahar dingin ini gitu ya. Terus cerita, Mas dari mana? Saya dari Merapi. Diem semua orang-orang itu. Jadi menurut mereka, kalau relawan itu kalau udah dari Merapi itu, katanya udah paling oke lah katanya. Paling top ya. Kalau nanganin gunung. Ya kan. Jadi terus cerita-cerita lah, sharing-sharing kita tentang bahaya letusan gini. Terus aku hari kedua itu udah aktif sama teman-teman Karang Taruna, kita ngasih sosialisasi, sosialisasi keliling-keliling gitu kan, bahaya awan panas itu seperti apa gitu kan. Terus kalau orang sana karena Sinabung itu kalau nggak salah 600 tahun tidak pernah meletus, artinya udah 7 atau 8 generasi kan, mereka tidak tahu apa itu gunung meletus. Ketika aku ngasih sosialisasi tentang bahaya awan panas ini dan itu, mereka ketawa. Iya, awan panas itu suhunya bisa 700 derajat. Bahkan kalau jaraknya sangat-sangat dekat, itu bisa di atas 1000 derajat gitu kan. Mereka nggak ada yang percaya itu.
Wah nggak mungkin katanya. Itu cuman asap aja itu kan. Nggak mungkin bisa panas kayak gitu, nggak mungkin. Gitu. Tapi sama teman-teman waktu itu kita nggak lelah. Terus kita sosialisasi, terutama ke kampung-kampung yang memang jaraknya sangat dekat dengan Sinabung gitu kan. Terus seminggu aku di sana kan. Nah ini harinya hari Minggu kalau nggak salah itu, hari Minggu. Ada berita nih, katanya ada korban awan panas gitu. Terus aku tanya ke teman-teman, berapa orang korbannya? 4 orang bang, 4 orang gitu kan. Ini bang fotonya, dikasih lah foto-foto gitu kan. Wah iya ini udah dievakuasi semua bang, oke lah aman aku gitu kan. Terus nggak ada korban lagi, nggak ada bang, udah dievakuasi semua gitu. Oke aku gitu. Udah kita di posko itu udah kayak ya udah emang udah nggak ada korban gitu kan. Nggak selang lama ada 2 atau 3 orang itu datang ke posko. Waktu itu anak-anak mahasiswa dari Kota Cane kalau nggak salah ya. Seingatku itu dari Kota Cane datang ngelaporin kalau lost contact sama temen-temennya nih. Lost contact sama temen-temennya dari pagi, dihubungi udah nggak bisa, ditelepon nggak bisa gitu kan. Terus wah jangan-jangan akan gitu kan. Terus tak tanya lah tadi kemana gitu kan. Kan bang kita habis ngasih donasi gitu kan. Terus teman-teman katanya mau ke Sukameriah katanya. Sukameriah? Iya ke desa Sukameriah gitu. Terus waduh gitu. Padahal yang namanya desa Sukameriah itu desa yang udah dikosongkan. Jadi sana itu ada waktu itu ya ada 2 desa, 2 kampung yang paling berbahaya. Yang satu namanya Bekerah. Kampung Bekerah itu udah habis. Jadi dia udah tertutup oleh aliran awan panas, udah habis, udah nggak ada itu kampungnya. Kemudian kampung kedua itu namanya Sukameriah. Nah, Sukameriah itu juga udah habis. Jadi kalau dari jalan kita masuk itu ada kampung pertama namanya Guruh Kinayan, habis Guruh Kinayan itu namanya Sukameriah, habis Sukameriah Bekerah itu. Nah, itu udah zona bahaya. Nah, waktu itu ketika dapat laporan seperti itu, nggak pikir panjang aku langsung ngumpulin teman-teman di posko, ayo kita ini dulu meeting sebentar gitu. Jangan-jangan orang ini kena awan panas gitu kan. Terus teman, bang tapi ini laporannya cuma 4 orang gitu kan. Nah ini berapa orang mas gitu kan. Saya nanya nih ke teman-teman mahasiswa, 6 apa 7 itu. Waduh banyak kali aku gitu kan. Terus aku coba buka lah video-video letusan Sinabung. Aku liatin dulu itu. Aku teliti bener-bener. Berapa menit sih luncuran kalau dari puncak ke desa Sukameriah gitu kan. Terus kita coba bikin simulasinya. Ternyata cuman 62 detik. 62 detik? Iya. Jadi kalau Sinabung erupsi, awan panas, mulai dia keluar dari kawah sampai nyentuh desa Sukameriah itu cuma 62 detik. Sedekat itu, cuma 2 kiloan. Wah ini kalau beneran ke sana nggak mungkin selamat nih orang-orang aku gitu kan. Akhirnya mulailah kita, wah ini gimana mas? Udah gini aja gitu. Aku tak coba nyari info ke sana gitu. Akhirnya karena aku waktu itu memang nggak bawa peralatan safety ya, nggak kepikir kalau akan evakuasi. Aku pinjemlah sepatu PDH-nya TNI di sebelahku itu kan memang pos TNI semua kan. Punya Bang Aritonang namanya. Bang, aku pinjem sepatu bang. Pakai aja mas Lahar, pakai. Pinjem sepatu, aku pakai Google, terus pakai masker kan. Bingung lagi mau sama siapa kan gitu kan. Karena dari posko ke desa Guruh Kinayan itu akses blokade yang untuk masuk ke Sukameriah itu jaraknya lumayan jauh. Jadi setengah jaman perjalanan. Akhirnya waktu itu dapatlah aku pinjaman motor. Punya anak Medan ini, Sahman kalau nggak salah namanya. Dipinjemin lah motor. Wah ini aku butuh teman gitu kan. Terus tak lihat-lihat,
pucat semua nih teman-teman, karena nggak punya pengalaman di situ kan, nggak punya pengalaman di situ. Ada satu orang nih yang berani, namanya Eros. Terus, Mas, aku aja yang nemenin itu kan. Terus, kamu bener Ros? Iya Mas, siap gitu kan. Nah karena aku lihat latar belakangnya Eros, dia kan juga atlet, otomatis fisiknya kan juga bagus kan, atlet pencak silat dia. Fisiknya bagus, walaupun di zona-zona kayak gitu fisik bisa nomor sekian ya, yang penting kan mental kan. Tapi oke lah, ayo Ros berangkatlah aku berdua itu sama Eros. Cuma berdua aja berarti Mas? Berangkat berdua sama Eros, naik motor kita sampailah di Simpang Gurki itu yang tempat blokade. Di situ udah polisi, TNI semua udah blokade, nggak ada orang yang boleh lewat. Jadi benar-benar Gurkinayan, Sukameriah, Bekerah itu clear, nggak boleh ada orang yang lewat. Kebetulan aku kenal nih sama beberapa TNI-nya kan. Mas Lahar ngapain di sini? Ini Pak, katanya masih ada korban. Nggak ada, udah bersih katanya. Udah bersih. Beneran Pak? Iya Mas, udah bersih. Tadi udah kita cleaning, udah nggak ada lagi gitu kan. Dari situ ada warga tuh nyamperin gitu kan. Mas, sini Mas. Gitu. Abang, ini Mas, kasih lihat. Apa? Saya tadi masih lihat ini Mas, jenazah. Masih ada jenazah. Di mana? Dikasih tunjuklah fotonya, tak lihat. Wah, beneran nih jenazah. Bang, jangan-jangan udah dievakuasi nih Bang korbannya gitu. Belum Bang, ini barusan gitu. Barusan saya foto Bang. Ini ada satu orang gitu kan. Ditunjukin itu di pinggir jalan tuh. Si jenazah itu di pinggir jalan, posisinya telentang kayak gini kan, posisinya telentang. Terus tapi kan blokade nih gitu kan, masih blokade, gimana caranya gitu kan. Terus aku ngobrol lah, Ras, aku punya ide nih Ras, gimana Mas? Aku tak ngajak ngobrol bapak-bapak TNI ini, kamu selipin motor Ras, selipin motor lewatin blokade. Bisa Mas? Bisa, tenang aku gitu kan. Beneran nih. Aku ajak ngobrol lah bapak tentara ini karena memang aku udah kenal kan, sering komunikasi karena satu posko gitu. Aku ajak ngobrol. Mas Lahar nih, ini Mas udah selesai evakuasinya telat gitu. Iya Pak, wah nggak apa-apa lah Bang gitu kan. Terus Eros kan udah masuk nih lewatin blokade. Langsung motornya dinyalain kan. Bang duluan gitu kan. Terus Mas Lahar mau kemana? Aku mau duluan gitu kan. Gila kalian, cepat balik gitu kan. Oke nanti balik Bang gitu kan. Masuk lah. Berdua, bener-bener berdua. Masuklah, aku masuk ke desa Gurkinayan itu kan. Sampai desa Gurkinayan itu udah hawanya udah beda itu. Udah pengap kan, terus kita jalan lagi naik motor masih walaupun udah udah oleng-oleng karena debunya tebal banget kan. Debunya itu kan tebal banget, udah mulai oleng. Kita masuk lagi, sampailah di perbatasan Sukameriah itu. Oh, udah mulai horor itu. Horornya itu karena jadi itu pertigaan gini ya. Jalannya pertigaan, di sini tuh lahan jeruk semua, Lah di depan kita itu sinabung yang benar-benar menganga. Terus aku bilang sama Ros, motor taruh sini aja. Jadi kita taruh di simpang di pertigaan itu, taruh sini, kamu hadepin ke arah jalan, gitu kan. Kunci jangan dilepas, nggak usah dimatiin motornya. Loh kenapa Mas? Jadi gini Ros, kalau tiba-tiba nanti sinabung erupsi, waktu kita itu cuma semenit. Jadi ketika nanti sinabung erupsi, kita lari sampai sini, kita nggak usah bingung nyari kunci, nggak usah nyalain motor, tinggal gas. Dan itu juga yang diterapkan oleh warga-warga sekitaran Merapi itu. Jadi kalau posisi Merapi siaga, misal level 2 siaga atau awas, mereka itu kayak udah tahu mereka harus berbuat apa. Warga Merapi itu motor benar-benar arah
parkirnya itu udah ngadep ke jalan. Oh, udah siap berarti. Udah siap, kunci motor udah di situ, mobil semua. Jadi mungkin kalau mitigasi bencana ya terbaik itu mungkin Merapi. Jadi mereka punya namanya sister village. Jadi kalau erupsi, mereka harus ngungsi. Oh, warga kampung A ini harus ngungsi ke kampung mana, itu mereka udah ada. Bahkan mereka udah tahu, oh di kampung ini ada berapa mobil, berapa motor, berapa balita. Terus kalau nanti evakuasi, si A harus ikut siapa, harus naik ke mobil siapa, harus bonceng motor siapa, itu mereka udah tahu semua. Nah, habis kita parkirin motor, masih nyala itu, posisi tetap nyala. Mulailah kita jalan. Mulai jalan kaki, wah itu debunya tebal sekitar 30-an senti. Wah, abu. Masih panas, bener-bener masih panas. Karena pakai sepatu kulit kan, sepatu TNI itu jadi aman. Terus walaupun terasa ya, perasaan masih panas itu kita masuk. Mana ya Ros ya gitu kan. Jenazahnya mana? Kita cari sekitar 200-an meter kita jalan kaki itu belum nemu. Tapi masih ada jejak kaki lah. Mungkin ini jejak kaki orang yang nyari ya gitu kan. Nah, sekitar 200-an meter kita jalan itu memang di tengah jalan ada pohon tumbang itu. Pohon tumbang yang cukup besar dan itu nutup jalan. Kemungkinan tim yang pertama nyari itu hanya sebatas pohon. Pohon ke sini itu loh, pohon ke sana belum dicari. Karena memang tempatnya sangat-sangat berbahaya. Bayangin aja 60 detik dalam 1 menit kita nggak bisa kabur, kita pasti akan lewat juga kan. Terus coba Mas di balik pohon ini Mas kita cari Mas, ayo. Kita lompatin lah pohon itu. Nemu 1 orang tapi kok beda gitu kan. Sama yang difoto itu beda. Jadi pas di bawah pohon besar itu aku nemu orang laki-laki gondrong Mas. Iya. Dia posisinya masih gini kan. Jadi di depannya itu Gunung Sinabung. Dia itu masih gini. Jadi kayak seakan-akan orang yang lagi ngambil foto. Jadi masih kayak gini tangannya. Terus akhirnya kita tahu itu namanya Thomas, almarhum Thomas. Itu dia jurnalis, orang Medan, wartawan. Jadi posisinya benar-benar dia terduduk gini di bawah pohon yang tumbang itu. Dia masih posisi kayak gini. Menghadap ke Sinabung. Masih menghadap Sinabung. Jadi kita bisa bayangkan betapa cepatnya luncuran awan panas itu sampai orang tidak sempat merubah posisinya. Dia nggak sempat untuk pengen lari, ya kan? Berarti secepat itu. Apalagi pas kita di situ sinabungnya erupsi ya selesai juga kan. Nah akhirnya setelah almarhum Thomas itu kita evakuasi, kita bawa. Pertama kali yang kita pegang almarhum Thomas. Kita pegang dulu, terus si Eros ini teriak, Mas, ada lagi mas, itu kan. Masih beda sama foto yang dikasih tahu keluarga tadi yang dikasih tahu. Jadi yang korban kedua ini posisinya dia nyangkut di kawat berduri. Jadi kan pembatas kebun itu kan kawat berduri kan, dia nyangkut di situ. Wah ini kok beda lagi Rosa gitu kan. Jangan-jangan ini orang-orang yang Kota Cani itu Rosa gitu kan. Bisa jadi mas. Tapi kalau yang teman-teman Kota Cani kan harusnya nggak cuma 2 mas. Banyak mas. Ayo kita cari lagi. Akhirnya nggak kita evakuasi nih korban. Udah tinggal dulu. Kita masuk lagi. Ada tuh 3 motor di situ di tengah jalan. Tergeletak itu 3 motor di tengah jalan. Terus wah motor Rosa gitu. Iya mas. Di samping motor, merinding aku kalau ingat peristiwa itu. Di samping motor ada 1 perempuan, jenazah perempuan 1. Kita maju lagi, ada 1 lagi yang mohon maaf, dia terlentang tapi mulutnya ini berasap. Jadi ngeluarin asap gitu loh mulutnya ini. Ada 1 lagi.
Terus dari jauh gitu kan, dari ya sekitar 20-an meter dari jalan itu kelihatan lagi. Ada satu lagi yang dia tengkurap di bawah pohon jeruk, tengkurap kayak gitu. Terus wah ini kita nggak bisa Ros kalau kayak gini ya gitu kan. Terus gimana Mas? Udah gini, aku tak coba telepon posko dulu. Aku telepon posko waktu itu. Telepon posko, telepon Bang Edi, Bang, ternyata masih banyak jenazah Bang. Gitu kan. Bener Mas? Iya Bang. Terus tak kirim lah. Waktu itu masih pakai BBM kalau nggak salah. Tak kirim lah foto. Foto Bang nih Bang. Jepret. Wah, iya Mas. Terus saya harus gimana katanya? Tolong cari bantuan Bang aku gitu. Aku coba maksimalkan sama Eros ngevakuasi, tapi Abang cari bantuan. Oke Mas, saya koordinasi sama teman-teman. Sambil nunggu bantuan datang nih, aku mulailah evakuasi satu persatu kan. Kita evakuasi karena jaraknya lumayan jauh. Jadi dari penemuan korban sampai ke simpang itu ya 500-600an meter. Pertama kita gotong nih satu nih. Wah kalau kayak gini nggak akan selesai Ros. Terus gimana Mas? Udah kita naik motor aja gitu kan. Ya ada yang boncengin motor lah, ada yang kita tarik. Ya sekenanya. Jadi waktu itu kita baru nemu 6 kalau nggak salah ya, 6. Saya ingatku 6. Ros ini kayaknya masih ada begitu. Ayo Mas cari lagi, masuk lagi lah kita. Makin masuk itu bukannya makin ngeri. Karena benar-benar jadi gini. Ini ya, ibarat ini punggungan gini ya. Ini aliran material awan panas. Korban ini tuh di samping-sampingnya gini, nggak di aliran ini. Oh, Nah, makin masuk kita itu makin mendekati aliran awan panasnya ini. Jadi, jalurnya ya Om? Jalurnya. Makin mendekati jalur itu jaraknya bukan ratusan meter, puluhan meter. Gitu. Jadi puluhan meter di depan kita itu jalur awan panas yang aku yakin itu suhunya masih ratusan derajat di situ kan. Terus gimana Mas? Ayo kita masuk lagi, masuk. Terus Ros bentar gitu. Apa Mas? Kamu videoin Ros gitu. Ini kamu dokumentasikan. Buat apa Mas? Udah nanti kamu tahu mau buat apa aku gitu kan. Beneran tuh. Aku jalan, aku nyari. Itu nggak acting itu. Video masih kayaknya pernah aku upload di YouTube-ku itu. Video itu bukan yang kita acting gitu, nggak, memang itulah kejadian realnya. Aku jalan, Eros videoin dari belakang, di videoin nyari Mayer. Wah, nemu satu, nemu lagi gitu. Total 10 korban yang kita temukan. Jadi ya dengan kondisi yang pastinya udah ini semua kan. MD semua. Udah, kalau itu jelas. Maksudku terbakar semua. Jadi kayak waktu itu Eros ini sempat celoteh. Bener ya kata Mas Lahar. Apa Ros? Ternyata awan panas itu panas katanya. Ya iya, aku bilang gitu. Ini buktinya ini hangus semua gitu. Jadi memang sangat mengerikan. Awan panas itu mengerikan. Jadi enggak yang itu cuman debu abu, enggak. Itu benar-benar muntahan asapnya magma kan dari perut bumi yang keluar, suhunya bisa 700 bahkan bisa 1000 derajat. Jadi memang sisi positifnya waktu itu warga jadi nurut. Dulu kan mereka misal nggak boleh ke lahan lagi yang zona merah ya. Mereka masih nyolong-nyolong ke lahan, nggak boleh pulang ke rumah, mereka masih pulang. Tapi pasca kejadian itu mereka nurut. Jadi kayak udah tahu gitu kan. Setelah menemukan 10 jenazah itu, kan butuh waktu kan, lama kan nunggu tim bantuan datang. Akhirnya aku sama Eros nih ya sebisa mungkin gimana caranya jenazah-jenazah ini minimal terangkat dulu ke tempat yang aman gitu. Ke pertigaan itu contohnya Om ya?
Enggak sampai sana semua. Ada yang cuman sampai ke jalan. Kan yang di ladang-ladang gitu kan ada kan. Sampai ke jalan. Ada yang sampai ke pertigaan gitu kan. Terus hampir sejaman. Hampir sejaman waktu itu aku udah ini punya hitung-hitungan. Jadi aku kan selalu ngitung kan. Sinabung itu memang aku waktu itu udah 10 harian. Seminggu 10 harian di sana. Ngapalin siklusnya kan. Oke. Jadi dia kalau habis erupsi besar, jarak luncurannya misal 5 kilo, nanti erupsi besar lagi selang berapa jam, atau setelahnya akan ada erupsi kecil atau apa, itu kan aku ngafalin pola itu kan. Waktu itu seharusnya akan terjadi erupsi itu sekitar jam 5 sampai setengah 6 sore. Itu akan ada erupsi besar lagi. Nah waktu itu udah jam setengah 5, udah jam 4:30. Wah ini gawat ini kalau nggak datang-datang gitu kan. Akhirnya udah Ros, kita ngamanin diri aja gitu. Kita ke pertigaan. Oke Mas. Walaupun di pertigaan itu kita belum aman gitu loh. Setidaknya ketika ada erupsi kita masih bisa lari lah. Kalau di pertigaan itu ya paling gosong-gosong dikit lah. Kalau di pertigaan itu Tapi dia tetap masih kena Om ya? Masih kena, tapi ya gosong-gosong dikit lah. Iya. Akhirnya kita di situ ngerokok ya kan, kita ngerokok dulu gitu kan. Datang nih warga, yang pertama datang nih justru warga, ada 4 apa 5 orang warga itu kan. Terus, ayo Bang kita evakuasi, ayo mas gitu kan. Nah sama warga ini, paling kita baru jalan sekitar 100-an meter, datang mobil evakuasi 1, kita keluarin tandu kan, kita baru sama warga itu pertama, sama ada PMI, kemudian PNI ada juga di situ kan, tapi itu kloter kedua, yang kloter pertama ya bener-bener Warga dulu. aku sama Eros sama beberapa warga itu kita. Yang terus kemudian datang mobil-mobil ambulans itu. Sampai sana aku ngevakuasi itu cuma 1 kali. Yang pas rame-rame 1 tandu, masih ada itu fotonya. Aku upload juga itu. 1 tandu kita isi 2 jenazah itu. Itu yang kita temu di jalan yang cewek cowok itu. 2 jenazah kita jadikan 1 tandu, kita evakuasi karena efisiensi waktu kan. Akhirnya setelah itu ini nggak bisa kalau kayak gini, harus ada orang yang ngawasin sinabung. Karena udah jam kritis, kalau sesuai perhitunganku ini udah jam kritis. Akhirnya ya udah, aku berdiri di atas batu itu kan, ngomandoi teman-teman yang evakuasi. Tahu ngelihat sinabung terus itu, pandanganku nggak lepas dari sinabung. Aku juga mantau seismiknya kan, wah ini udah mulai panas ini sinabung, udah mulai seismiknya udah naik kan, udah mulai naik gitu kan. Terus ayo cepat selesaikan, cepat. Selesai sekitar jam 5-an itu selesai. Kita jalan, kita keluar, ngebut gitu kan, tak suruh ngebut paling nggak sampai 5 menit erupsi beneran sinabung, dan lebih besar erupsinya. Jadi pas kita sampai desa Guru Kinayan namanya, paling jarak dari pertigaan sampai ke desa Guru Kinayan itu nggak ada sekilo, nggak sampai 5 menit karena jalannya memang udah rusak kan, nggak sampai 5 menit udah erupsi besar. Wah kalang kabut semua, makin ngebut, jalannya penuh debu kan, wah kacau itu kan. Terus aku bilang udah santai aja, aku waktu itu ikut mobilnya PMI, ambulansnya PMI, santai aja nggak apa-apa gitu. Bannya yang 1 pecah, mobil PMI-nya bannya pecah, wah makin panik, udah santai aja nggak apa-apa, nggak akan sampai sini ya gitu kan. Akhirnya benar, terus langsung lah korban-korban kan di-drop ke rumah sakit kan, terus kita juga ketemu sama keluarga korban, terus ya mohon maaf kita nggak bisa menyelamatkan gini kan. Ada 1 yang memang agak ekstrim juga waktu itu kan, yang
Jenazah ini ketika kita temukan dia masih ada tanda kehidupan, jadi masih kejang-kejang gitu loh, masih kejang-kejang gitu kan. Terus tapi dia masih ini terus, wah ini lama nih kalau kayak gini ya gitu kan. Terus Ros kamu sembunyi ya gitu. Mau ngapain Mas? Udah kamu sembunyi aja. Mas Ler mau ngapain? Udah kamu sembunyi aja gitu. Ya dengan sangat terpaksa ya kita percepat. Soalnya nggak mungkin kan kita nunggu ini sampai hilang gitu loh. Jadi waktu itu ya kita percepat lah karena sudah tidak mungkin dia diselamatkan. Jadi waktu itu saya nggak punya pilihan. Pilihan saya adalah menunggu ini sampai benar-benar hilang dengan resiko sinabung yang masih erupsi dan kita juga akan menjadi korban. Kemudian pilihan kedua kita tinggalkan dengan resiko ini nanti ketika ada erupsi lagi udah tertimbun dan hilang. Atau kita selesaikan, ya kan? Kemudian kita angkut. Akhirnya aku ngambil pilihan ketiga. Saya bantu mempercepat prosesnya. Kita angkut. Udah paham lah ya maksudnya mempercepat prosesnya. Kita angkut. Karena memang sudah tidak bisa selamat. Nggak mungkin. Sekarang bagaimana mungkin orang bisa selamat ketika matanya aja udah nggak ada, ya kan? Udah terbakar, udah gosong. Lidahnya udah nggak ada. Kan saya buka mulutnya. Lidahnya, saya pikir waktu itu cuman lidahnya balik kan. Mau saya lurusin ternyata udah nggak ada, udah gosong semua. Terus akhirnya kita sampai posko, ya kan, habis dari rumah sakit kan ke posko, kita mandi. Wah, ramenya minta ampun itu, karena pertama kali dalam sejarah setelah 7 generasi penduduk Karo ada erupsi, ya kan. Mereka selama 600 tahun baru pertama kali melihat ada korban awan panas. Akhirnya kan kayak warga itu rasa penasarannya sangat tinggi. Rumah sakit RSUD Kabanjaya itu penuh orang, sesak berjubel kan. TV di mana-mana, mereka live streaming, live semua kan. Aku nanya nih, Ros, masih ada nggak videomu tadi? Ya ada Mas, mau buat apa? Bawa sini ya. Terus tak lihat, wah masuk ini Rosa. Aku nyamperin lah salah satu stasiun TV waktu itu, TV One waktu itu. Nggak apa-apa kan ya sebut merek? Nggak apa-apa. TV One. Bang, ya Mas, gimana Mas? Saya punya video eksklusif saya gitu kan. Video apa Mas? Coba saya lihat nih. Tak liatin lah. Ini beneran Mas? Ya iya beneran lah gitu kan. Loh, Mas yang evakuasi? Iya, itu di video siapa gitu kan. Terus dilihat-lihat. Wah, mau dijual berapa Mas? Gitu kan. Mau dijual berapa Mas? Ya aku emang udah niat. Jadi tak suruh rekam, tak suruh video, memang mau aku jual video itu kan. Makanya tadi Eros sempat buat apa gitu. Ya. Terus mau jual berapa Mas? Gini ya gitu ya. Aku jual, tapi video ini tetap milik saya gitu. Jadi nggak tak jual. Beli putus. Nggak beli putus itu nggak. Ibaratnya mereka cuma ngopi aja kan, gitu loh. Tetap file aslinya tetap punya saya gimana? Oke Mas, nggak apa-apa Mas, tapi harus tayang sekarang juga katanya. Berapa dulu? Nawarlah dia. Mulai dari 2 juta, naik kan. Akhirnya waktu itu kita deal di 5 juta. Deal. Oke, deal ya Mas. Oke, deal. 5 juta, laku 5 juta. Mayan kan Ros, gitu kan. Mayan kan Ros, dapat uang 5 juta kita, evakuasi. Iya ya Mas, dapat uang 5 juta. Iya gitu. Terus buat apa Mas uangnya? Besok lah kamu tahu ini buat apa gitu kan. Oke Mas, simpan dulu gitu kan. Nah mungkin yang dipikirkan teman-teman waktu itu, wah ini jual video korban kayak gini tuh nggak layak, nggak pantas kan. Wah uangnya jangan-jangan buat minum atau buat apa. Mungkin di pikiran mereka seperti itu. Dan mereka tanya pun, wah besok aja kalian juga tahu gitu kan. Udah, akhirnya
pagi nih, besok gitu kan, udah sampai besok pagi ini ya. Ayo Ros, kita ke pajak kali. Pajak itu pasar. Kalau bahasanya sana kita ke pasar. Terus sama Bang Edi, Bang bawa mobil Bang. Mau apain Mas? Kita belanja. Belanja apa? Udah ayo kita belanja. Ada uang 5 juta kita belanjakan. Oke Mas. Akhirnya kita beli buku, bolpen, peralatan sekolah itu. Waktu itu habis, aku ingat kok habisnya berapa. 4.999.000 habisnya. Mas kenapa disisain 1.000 buat bayar parkir? Aku kayak gitu kan. Jadi akhirnya uang 5 juta itu kita belikan peralatan sekolah. Semua. Jadi semua, sisa 1.000 kita buat bayar parkir. Kemudian ngajak teman-teman Karang Taruna, ayo kita bagikan ke pengungsi. Kita bagi-bagikan lah itu. Buku tulis, pulpen, buku gambar. Kita bagi-bagikan ke anak-anak pengungsi itu. Barulah teman, wah Mas ternyata kayak gini ya Mas. Ya gitu. Jadi jangan punya, aku yakin kalian tadi malam punya pikiran buruk sama aku gitu. Tapi aku udah merencanakan ini semua gitu. Dari awal aku suruh Eros videoin, aku udah merencanakan ini. Oke Mas gitu kan. Akhirnya setelah kejadian itu, suara aku di sana didengar sama warga. Jadi mungkin aku dianggap orang sakti ya kan sama mereka. Terus aku didengar. Wah, itu kesempatanku yang luar biasa. Jadi aku benar-benar setiap hari sama teman-teman kita sosialisasi. Ya, tempat ini harus ngungsi. Oh siap, kalau yang nyuruh ngungsi Mas Lahar kita ngungsi. Terus ini harus relokasi. Siap. Sampai waktu itu saya didatengin almarhum Pak Sutopo itu orang BNPB. Datengin. Mas Lahar, saya dari Boyolali juga katanya kan. Kebetulan beliau orang Boyolali. Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu gitu. Mas bantu kita sosialisasi. Oh siapa gitu. Jadi waktu itu karena momen, aku dapat momennya ya. Suaraku itu lebih didengar daripada pejabat-pejabat pemerintah di sana waktu itu. Sampai akhirnya aku dikasih marga juga kan sama orang sana, potongin kerbau itu. Kasih marga itu kan. Jadi benar-benar kita manfaatkan setiap hari kita sosialisasi. Terus wah tiap hari diwawancara TV kayak gitu kan. Tiap hari itu sampai malas udahlah. Tutup kasus ini ya gitu kan. Terus aku bertahan di sana itu hampir 8 bulan. 8 bulan? Iya. Dari Januari sampai Agustus aku bertahan di Sinabung. Jadi benar-benar pengen memastikan warga Sinabung waktu itu aman. Amannya gini, saya pengen ngasih tahu mereka bahwa Gunung Sinabung itu berbahaya. Bukan untuk kalian dekati, bukan untuk kalian sepelekan. Itu persis ketika saya ngasih sosialisasi tentang lahar dingin. Ketawa semua. Saya ingat satu desa namanya Bener Meriah. Bener Meriah kalau nggak salah ya namanya. Saya sosialisasi ke sana. Bang, ini tolong yang rumah-rumah pinggir sungai ini ngungsi semua ya. Saya gitu. Kenapa Mas? Ini nanti kalau ada lahar dingin ini bisa kena gini. Loh, lahar dingin itu apa? Batu. Mana mungkin Mas batu bisa hanyut gitu kan. Terus saya ingat itu. Dia ngasih ilustrasi itu dia ngelempar batu segini nih. Kecil batu. Dilemparlah ke sungai. Nih Mas, nggak hanyut kan? Batu itu nggak mungkin dia hanyut Mas. Bang, saya gitu kan. Lahar dingin itu berbeda, saya gitu. Lahar dingin itu jangankan cuma batu Bang. Rumah ini pun hanyut. Tak kasih lihat lah video yang di Merapi. Oke. Ini Bang, lahar dingin itu seperti ini. Wah, kumpulin lah itu warga. Kumpulin warga. Oh ini kata Mas Lahar, katanya. Kata Mas Lahar, ini Sinabung ini bahaya kalau hujan bisa ada lahar dingin. Lahar dingin itu seperti ini, ditunjukin lah itu seperti ini. Akhirnya mereka
mulai mau ngungsi nih, mau ngungsi. Dan ternyata benar, nggak berselang lama ya selesai kampung itu. Dilewati lahar dingin yang, wah kalau lahar dingin itu kan dia nggak peduli di depannya apa, hajar terus itu. Mau rumah, mau apapun dihajar. Dan itu kelihatannya memang pelan, tapi nggak bisa berhenti. Itu energinya luar biasa. Gitu kurang lebihnya Sinabung. Oke. Berarti setelah hampir kurang lebih 8 bulan di sana, balik ke Boyolali berarti. Setelah lagi di Merapi. Waktu itu sebenarnya aku ada satu aksi yang memang gila. Itu aksi yang di luar akal sehat manusia ketika di Sinabung. Jadi waktu itu aku ngurusin pengungsi UK namanya. Aku stay di UK. UK itu Universitas Karo. Itu bekas gedung Universitas Karo. Satu komplek itu ada 4.000 pengungsi. Satu komplek gedung itu ada 4.000 pengungsi. Setiap hari aku berinteraksi dengan mereka. Setiap hari. Tahu bagaimana mereka harus susah payah makan seadanya. Kemudian saya seringlah diajak curhat anaknya. Hebatnya orang Karo satu. Hampir semua orang sarjana. Hebatnya orang Karo. Jadi di sana sarjana itu suatu kebanggaan tersendiri. Jadi biarpun bapaknya cuman petani, anaknya harus sarjana, harus kuliah kayak gitu kan. Lah mereka mulailah curhat. Mas, lahan sana kan andalannya jeruk ya. Mayoritas petani jeruk. Mas, lahan jeruk saya habis. Anak saya kuliah di Jogja, anak saya ada yang kuliah di Medan. Gimana mas saya bisa ini mereka itu kan. Terus berangkat dari situ, dari keluh kesah itu, akhirnya saya merencanakan satu proyek yang gila. Saya harus menghasilkan uang yang banyak di Sinabung dan kemudian harus saya bagikan ke orang-orang, saya gitu kan. Tapi untuk menghasilkan uang yang banyak, saya harus membuat sesuatu yang benar-benar sensasional, yang benar-benar luar biasa. Ini apa? Gitu. Saya coba berpikir, apa yang saya bisa? Kebetulan memang background saya kan fotografer kan, background saya. Wah ini bisa nih. Saya foto-foto Sinabung, kemudian saya jual, saya mikir kayak gitu. Cuman udah banyak, saya gitu kan. Ini nggak menarik. Orang kayak udah biasa aja dan itu pasti recehan, aku gitu. Ini nggak menarik. Saya harus membuat sesuatu yang lebih besar, saya gitu. Akhirnya saya coba ngamatin lah. Setiap hari itu, hampir 10 harian. Saya ngamatin video-video letusan Sinabung, erupsi, saya tulis. Oh, tanggal sekian erupsi, luncurannya sekian, terus nanti erupsi berikutnya jam sekian, luncurannya sekian, kemudian erupsi berikutnya jam sekian, itu saya pelajari benar. Saya pelajari, saya kumpulin lah data itu selama 10 hari. Akhirnya saya nemu hari di mana jika polanya itu benar, jika data yang saya kumpulkan benar, saya nemu satu hari di mana Sinabung akan erupsi di pagi hari jam 6 pagi. Kemudian akan ada jeda sampai jam 12 siang. Jadi akan ada waktu 6 jam Sinabung tanpa erupsi. Jika data ini benar. Walaupun itu gambling ya. Namanya gunung bisa kapan saja suka-suka dia kan. Tapi saya coba percaya dengan data itu. Akhirnya waktu itu hari Minggu tanggal 2 Maret. Tanggal 2 apa tanggal 9 Maret.
saya putuskan untuk naik sinabung. Jadi saya berpikir akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika aku bisa mendapatkan foto letusan sinabung di puncak sinabung. Oh, itu ide gilanya. Itu kan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Akhirnya tak rencanakan dengan matang. Suatu malam full aku ngajak diskusi Bang Edi. Bang, saya mau kayak gini. Wah Mas, jangan. Kita itu jangankan naik Mas. 5 kilo aja kita nggak boleh dekat. Ya saya tahu Bang. Tapi coba Bang Edi lihat data saya gitu. Ini Bang. Ini hari ini erupsi jam segini. Kemudian erupsi lagi jam segini. Kan aku punya polanya gitu loh. Aku punya datanya. Jadi Bang, kalau prediksi ini tepat Bang, besok Minggu sinabung itu akan erupsi jam 6 pagi. Paling telat jam 7 pagi Bang erupsi. Kemudian dia akan erupsi lagi jam 12 siang sinabung Bang. Saya tanya Bang, naik ke sinabung itu berapa jam? Ya kalau naik ke sinabung 2 jam Mas sampai Mas. Oke Bang, artinya kalau saya naik jam 8 sampai atas jam 10, kemudian turun paling kan jam 11 udah sampai bawah Bang. Saya aman. Enggak Mas. Mas Lahar belum pernah naik ke sinabung. Memang saya belum pernah naik kan. Terus iya Bang, tapi saya udah coba nih nyari data. Tracknya seperti apa, saya udah pelajari Bang. Saya sanggup ini. Bahkan mungkin 1,5 jam saya sanggup Bang. Gitu kan. Wah nggak bisa Mas, tetap dilarang nih sama Bang Edi kan. Ini urusan nyawa Mas Lahar gitu kan. Nggak apa-apa saya gitu. Terus saya telepon lah salah satu temen, karena saya nggak bawa kamera kan. Namanya Sasa, anak Medan. Aku pinjem kamera. Buat apa Mas? Aku pinjem. Datanglah Sasa dari Medan itu ke Kabanjai bawa kamera. Kamu ikhlas nggak kalau kameramu hilang? Maksudnya Mas? Tak ceritain aku mau naik sinabung ini. Nggak apa-apa Mas, pakai aja. Gitu. Terus saya bilang, akhirnya Bang Edi dengan berat hati kayak gini, oke Mas gini, kalau besok pagi beneran antara jam 6 sampai jam 7 sinabung erupsi, Mas Lahar saya antar ke Lokawar, Mas Lahar boleh naik. Tapi kalau jam 6 sampai jam 7 sinabung nggak erupsi, Mas Lahar nggak boleh naik. Oke Bang, deal aku kayak gitu. Akhirnya kita tidur, pagi-pagi, wah erupsi enggak kan pikirannya kayak gitu. Ternyata benar, jam 6:15 apa 6:20 sinabung erupsi dan besar. Nih Bang, bener kan Bang? Iya Mas, tapi kebetulan aja mungkin. Bisa jadi hanya kebetulan Bang. Gitu. Tapi Bang Edi harus nepati janji nganter saya ke Lokawar. Oke Mas. Akhirnya aku diantar lah nih. Berdua, Bang Edi sama Sasa ini. Diantar. Ya kita masih cepik-cepik, masih hahihi lah waktu itu. Sampai Lokawar. Sampai Lokawar, turun dari mobil, aku diantar lah ke gerbang rimba, jalur pendakiannya. Disitulah mulai dramanya terjadi. Bang Edi, aku bilang kayak gini, Bang, saya izin naik dulu. Doakan saya selamat, saya baik-baik saja. Tapi saya titip pesan Bang, saya gitu. Apa Mas? Kalau nanti jam 12 siang, maksimal jam 1 siang, saya nggak ngasih kabar Bang Edi, berarti saya mati, saya kayak gitu. Dan kalau saya meninggal Bang, di sinabung, tolong jangan pernah beritahu siapapun kalau saya naik. Loh, kok gitu Mas? Gini Bang, kalau sampai Bang Edi ngasih tahu orang, kalau saya naik ke sinabung kemudian saya meninggal di sana, maka akan berdatangan orang-orang yang nyari saya Bang. Dan itu akan berpotensi mereka akan ikut meninggal juga, saya gitu. Jadi tolong Bang Edi pegang janji. Kalau saya nanti jam 1 atau jam 12 saya nggak ngabari Bang Edi, jangan pernah beritahu siapapun kalau saya naik, saya gitu kan.
Lah nanti kalau saya ditanya Mas, bilang aja saya udah pulang kampung saya gitu. Akhirnya Bang Edi itu meluk sangat-sangat erat sambil nangis beliau. Sambil nangis, Mas tolong pikirkan lagi. Tekad saya udah bulat Bang, saya gitu. Mas tolong pikirkan lagi. Itu sampai diulang-ulang itu, tolong pikirkan lagi. Udah Bang, nggak apa-apa, doakan aja selamat gitu. Kemudian teman saya satunya lagi yang namanya Sasa itu juga ikut nangis. Mas, jangan Mas, udah nggak apa-apa, saya tenang aja gitu kan. Akhirnya aku naik beneran. Berbekal artikel-artikel yang aku baca tentang pendakian Sinabung. Karena aku memang buta kan, belum pernah ke sana. Nah, cilakanya nih. Baru jalan sekitar setengah jam, jalur kan hilang. Nggak ada. Jadi kayak, wah terus ini aku harus lewat mana gitu kan. Akhirnya ya udah, tujuanku ke puncak, yang kenapa aku harus bingung nyari jalan gitu kan. Udah terobos aja kan, terobos ya. Foto-foto saya masih banyak sekali itu yang saya upload, melewati aliran awan panas itu. Aku naik. Terus akhirnya sekitar jam setengah 10 aku sampai puncak Sinabung. Disitulah nyaliku bener-bener menjiut, bener-bener kayak udahlah aku lewat gitu kan. Tapi aku punya satu semangat yang luar biasa yang mengharuskan aku harus tetap hidup. Coba abang bayangin, aku berdiri nih di puncak, di depanku itu kawah yang benar-benar nyemburin gas yang luar biasa, suaranya kayak pesawat, wah sebising itu di telinga. Cuman aku masih tenang karena asapnya itu masih putih. Jadi kayak masih ini masih aman lah aku gitu kan. Memang kondisi normalnya Sinabung gitu kan. Di situ aku nggak sia-siakan momen. Aku taruh kamera, pakai tripod, aku taruh kamera, aku rekam video, aku nyanyi lagu Indonesia Raya. Di situ aku bawa bendera merah putih, aku bentangkan, sama aku bawa pisau yang dikasih Bang Edi, pisau tumbuk lada namanya, itu pisau khas Karo. Aku bentangkan di situ bendera, aku nyanyi satu lagu Indonesia Raya, aku foto-foto, aku manfaatkan momen itu benar-benar. Karena mungkin itu tidak akan pernah terulang lagi momen itu. Akhirnya selesai foto-foto, aku turun sampai bawah, aku jam 12 kurang seperempat sampai bawah. Pas aku sampai Danau Lokawar itu benar-benar luar biasa. Sinabung erupsi sebesar itu. Benar-benar erupsi sebesar itu. Saya nggak kebayang misal saya telat setengah jam aja, ya sudah jadi bagian dari wedhus gembel itu. Jadi benar-benar luar biasa itu. Akhirnya saya telepon, saya dijemput, terus kita ke posko, baru mikir mau diapain itu foto. Itu panjang itu Bang ceritanya. Oke, berarti itu ada satu hal yang lumayan gila pada saat itu Om ya? Bukan lumayan sih kalau itu. Udah gila beneran. Jadi kayak bener-bener ya siapa sih orang yang mau gunung erupsi suruh naik itu kan. Tapi saya punya satu keyakinan yang saya pegang sampai hari ini. Makanya ketika saya orang Islam saya orang Islam. Ketika teman-teman nanya, Mas Lahar, kalau pergi-pergi doanya apa gitu kan. Misal mau naik gunung doanya apa. Misal mau pergi, mau evakuasi, mau ngesar di tempat berbahaya doanya apa. Syahadat saya gitu. Loh, kok syahadat Mas? Ya saya ingin memastikan bahwa ketika saya gagal, ketika saya meninggal dalam operasi SAR itu, saya sudah Islam kayak gitu. Jadi saya punya satu keyakinan yang saya pegang kuat. Ya tadi yang sempat saya ceritakan, bahwa
ketika 3 bulan kita dalam kandungan, ketika kita ditiupkan roh itu, kita itu udah dipastikan, hei, kamu namamu A, rezekimu A, jodohmu A, meninggalmu A, sanggup atau tidak? Kalau saya bilang, saya sanggup ya Tuhan, lahirlah aku, hidup. Tapi ketika saya bilang saya nggak sanggup, ya saya akan dilahirkan dengan keadaan meninggal. Lah keyakinan itu yang saya pegang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang orang harus tahu, apapun yang saya lakukan itu bukan konyol, semua penuh perhitungan. Termasuk masuk ke Kawah Merapi. Semua ada hitungannya, semua ada datanya. Jadi bukan hal yang benar-benar asal-asalan nekat itu enggak. Oke Om, saya mau nanya sedikit-sedikit tentang pas jadi relawan di sana nih Om. Kan ini kan total korban hampir 10 yang diketemukannya. 14 total Ya, semua. total 14. Nah, kan dari tim Om Bara sama Mas Eros ini kan 10 dapatnya. Iya. Dan dari sebagian korban ini perempuan berapa, laki-laki berapa? Masih ketemu? Perempuan 1 kayaknya ya. Seingatku 1 itu, perempuan 1. Sisanya laki-laki. Laki-laki. Dari mulai umur masih kelihatan jelas nggak? Oh, itu mulai dari umur belasan ya kalau mahasiswa itu ya. Masih mungkin ya 19-20-an sampai umur 30-an 5 ada itu. Tapi yang warga nggak ada, memang itu orang luar semua. Oh, dari luar semua Dari berarti? luar semua. Nah, pada saat itu kan sempat nemuin beberapa korban Om ya. Dan di saat lihat seperti itu, memang keadaan korbannya, perasaan Om Bara itu seperti apa? Apakah takut? Apa yang memang? Itu ada ilmunya lagi tuh. Jadi kalau orang SAR itu harus penuh ilmu. Iya. Jadi Nggak setengah-setengah berarti Om ya? harus totalitas. Gini. Tapi itu aku ya. Kalau teman-teman yang lain saya nggak tahu. Aku ketika evakuasi korban, ya, apapun itu, ya aku anggap aja itu ayam kalau aku gitu. Jadi di otakku aku selalu berpikir itu ayam. Jadi itu bukan jenazah manusia, tapi itu ayam. Artinya apa? Kita bisa bebas ngapain aja dengan ayam ini. Yang penting bagaimana caranya korban ini segera terevakuasi. Kalau kita masih berpikir ini manusia ya nggak akan sanggup kan? Pasti. Tapi kalau kita, ini ayam nih, potong-potong aja kan. Oke, berarti memang harus penuh hati mungkin. Ya udah, anggap aja ayam. Oh itu ayam, gitu aja, udah selesai. Tapi kalau kita masih berpikir, wah ini manusia, nggak akan sanggup kita. Apalagi misal kita nemu yang udah terurai semua, isi perutnya kayak gitu kan, yang udah terbelah-belah. Nggak akan sanggup. Kalau kita mikir itu adalah manusia, tapi udah anggap aja ayam. Selayaknya ngambilin ayam aja udah. Kayak gitu. Oke. Karena tujuan kita kan bagaimana si korban ini segera terevakuasi. Apalagi di medan-medan yang memang mengharuskan gerak cepat ya. Kayak di area gunung berapi itu nggak boleh kita lengah. Jadi banyak pengetahuan yang harus kita kuasai kalau evakuasi di area gunung berapi. Asal-asalan ya kita akan jadi korban berikutnya. Niat mau evakuasi malah dievakuasi. Malah dievakuasi nanti. Nah, berarti kan pada saat proses evakuasi di sana Om, masih ada videonya Om, yang tadi sempat diceritain dijual dengan harga sekian dan untuk kebutuhan masyarakat juga berarti. Nah, sama besarnya nggak Om sama bayaran pas waktu? Yang naik itu? Iya. Jauh. Jadi setelah aku foto sinabung yang aku naik itu, aku video, aku nyanyi lagu Indonesia Raya itu. Akhirnya kan orang yang upload fotoku pertama itu Mas Juki. Marjuki itu vokalisnya JHF, Jogja Hip Hop Foundation. Aku kirim foto lewat WA waktu itu. Mas, aku habis naik sinabung. Oh ngedan. Dia jawab kayak gitu kan. Di foto nih gitu kan. Aku kirimin foto yang bendera merah putih, di situ ada kaos Barameru dan satu pisau tumbuk lada itu. Kowe dan kowe. Terus meh nggo apa foto nih gitu kan. Mau buat apa?
mau tak lelang Mas. Ya oke. Nah, Mas Juki ini beliau juga ikut dorong, ngasih semangat ya. Terus ada satu yayasan yang di Jakarta, tapi yayasan ini yang buat orang-orang karo, jadi orang-orang sana, orang-orang Sinabung yang tinggal di Jakarta, buat satu yayasan. Namanya yayasannya itu Tanah Karo Menangis, aku ingat nama yayasannya. Ngubungi Bang Edi, ngubungi kita. Terus gimana kalau fotonya kita lelang di Jakarta gitu kan. Terus akhirnya beneran tuh, prepare lah kita. Kita cetak foto itu banyak, ratusan itu foto. Kita kumpulin juga punya teman-teman Medan, punya komunitas fotonya apa ya, saya lupa ya. Tapi saya ingat salah satu fotografernya itu namanya Mafa Yuli namanya. Dia ngasih foto juga beberapa. Ini Mas Lahar, saya nitip foto kalau mau dilelang buat pengungsi. Oke, terima kasih. Akhirnya kita ini bawa ke Jakarta lah foto itu. Nah ini kesan di Jakarta ini luar biasa. Mungkin ini sekali lagi nggak ada kaitannya dengan politik ya. Tapi harus saya sampaikan kebenaran. Sampai di Jakarta, orang yang pertama kali ngundang kita itu Pak Jokowi. Itu orang yang pertama kali ngundang kita. Tapi waktu itu beliau masih gubernur DKI. 2014. Kita diundang ke Balai Kota waktu itu. Terus beliau saat itu juga ngasih uang 100 juta beliau. Itu benar-benar waktu itu saya kayak, wah ini luar biasa saya gitu kan. Terus ya sedikit ngobrol, saya mau ini loh nyalon presiden, milih enggak Pak, saya nggak milih saya gitu. Loh kenapa nggak milih? Bapak ganteng kayak gitu, masa ya mau diatur janda, saya kayak gitu kan bercandanya. Wah kamu. Terus beliau ngomong, oke, kamu nggak milih nggak apa-apa, tapi kalau saya jadi, nanti kunjungan kenegaraan saya pertama adalah ke Sinabung. Itu janji beliau. Dan beliau tepati. Setelah dilantik jadi presiden, kunjungan kenegaraan pertama beliau adalah Sinabung. Pak Jokowi. Ya ini terlepas dari apapun kontroversinya beliau, saya saksi hidup yang pernah mengalami kebaikannya. Walaupun saya 2 kali nggak milih ya, nggak milih beliau. Saya. Tapi memang bener janji itu ditepati. Dan instan, waktu kita ke Balai Kota saat itu juga beliau transfer uang 100 juta untuk bantu Sinabung. Tanpa ada orang yang tahu loh itu. Tanpa ada orang yang tahu. Karena beliau mungkin setelah video ini tayang pun saya akan dikejar-kejar kan. Kenapa bilang-bilang gitu kan. Tapi buat apa menutupi sebuah kebaikan kan. Terus akhirnya setelah itu, ini kalau mau dilelang fotonya, saya pinjamkan Taman Mini katanya. Silahkan dilelang di Taman Mini. Akhirnya benar, kita dikasih pinjam tempat Anjungan Sumatera Utara 1 minggu full. Dan itu gratis tanpa bayar apapun. Kita lelang foto di situ, terus wah lumayan itu. Hampir 500 juta kita dapatnya. Itu semua buat korban-korban di sana. All in, semua. Bahkan kita tiket pesawat apa ya kita uang sendiri. Jadi all in, apa yang dihasilkan dari sana kita kembalikan ke sana. Wah. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Pada saat itu kan sempat dikasih marga juga sama orang sana. Apa marganya? Masih kan kamu? Oh inget lah, masuk marga lu kan dipotongin kebo juga kan pada saat itu. Jadi karena saya sangat dekat dengan Bang Edi, itu sangat udah kayak kakak saya sendiri. Kebetulan beliau marganya Surbakti kan. Jadi saya dikasih marga juga Surbakti. Sama Bang Edi. Iya, sama Bang Edi itu. Jadi
marganya ya suruh bakti itu. Nah, setelah kejadian di sana sudah selesai Om ya, kan balik ke sini lagi nih. Setelah itu ada kegiatan buat kesana lagi Om? Saya tuh pengen sekali ke sana lagi. Tapi sampai hari ini belum kesampaian nih. Pengen ke sana sampai hari ini belum kesampaian. Walaupun komunikasi masih baik sama keluarga saya di sana kan, keluarga baru saya sama orang-orang di sana masih komunikasi baik sampai hari ini. Tapi pengen ke sana itu belum kesampaian ini. Dan yang lebih kerennya lagi masih dipakai ilmunya sampai sekarang tentang awan panas itu. Oh iya pasti. Berbahaya Kalau itu sebenarnya berlaku untuk semua gunung sih. Berlaku. Jadi kayak bagaimana mitigasi tentang awan panas, tentang lahar dingin, apalagi tentang bagaimana cara kita evakuasi di gunung berapi itu memang semua harus tahu sih kalau itu. Oke, Om Bara, kayaknya waktu sudah malam juga ya. Ini obrolan bapak berarti Om ya. Dan terima kasih banyak Om ya, karena kita sudah diizinkan berkunjung ke kediaman Om Bara. Siap. Ini terima kasih banyak kesajiannya dari mulai teh dan juga api unggun yang tadi besar sekarang Yang udah mati sampai Om ya. mati ya. Iya. Terima kasih banyak juga dan semoga bermanfaat nih ceritanya di malam kali ini dan tetap diambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya nih. Dan sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Om Bara punya kesan pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini Om. Kalau saya satu sih lebih ke untuk teman-teman relawan ya. Untuk teman-teman relawan dimanapun itu kuatkan tekad kita. Jadi gini, relawan itu suatu panggilan. Belum tentu orang mau ya kan dan mampu. Mampu belum tentu mau belum tentu mampu. Artinya orang-orang yang dia bisa menjadi relawan itu benar-benar orang yang luar biasa, yang dia sudah mewakafkan dirinya untuk kemanusiaan. Jadi pesan saya buat teman-teman ya tetap semangat, terus abdikan diri untuk sesama, dan yakinlah bahwa apapun resiko yang kita ambil itu memang sudah ditakdirkan. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.